Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Mutia, NPM 20542310007, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan membahas pendahuluan dari materi konversi satuan. Pendahuluan. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pengukuran suatu besaran. Seperti pada saat menghitung waktu yang dibutuhkan selama perjalanan dari rumah ke kampus, untuk mengukur tinggi badan dan sebagainya. Untuk menghitung waktu tersebut, digunakan satuan jam yang setelah itu dapat dikonversi menjadi sekon. Besaran dapat digolongkan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan, contohnya seperti luas, gaya, percepatan, daya, dan sebagainya. Konversi satuan merupakan cara untuk mengubah satuan yang ada ke satuan SI atau sebaliknya. Konversi satuan perlu dilakukan karena di setiap negara biasanya memiliki sistem satuan sendiri-sendiri. Untuk mencari kesesuaiannya, diperlukan konversi satuan. Pengubahan satuan pada dasarnya adalah mengubah nilai besaran dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Kadang-kadang, besaran yang diberikan menggunakan sistem satuan yang berbeda dengan sistem satuan yang kita inginkan. Sebelum melakukan perhitungan, kita harus menyesuaikan sistem satuan ke dalam sistem satuan yang kita hendaki. Untuk memudahkan dalam mengubah dari awalan yang satu ke awalan yang lain, kita menggunakan tangga konversi satuan. Penggunaan satuan yang beraneka ragam dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama yaitu kesulitan dalam menentukan faktor konversi apabila ingin beralih dari suatu satuan ke satuan lain. Kesulitan kedua adalah memerlukan banyak alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Oleh karena itu, pada tahun 1960, suatu perjanjian internasional menerapkan sistem metrik sebagai sistem satuan internasional atau SI. Sistem metrik menggunakan meter untuk satuan panjang, kilogram untuk satuan massa, dan sekon untuk satuan waktu menurut Anonim 2011. Pengukuran merupakan suatu proses memberikan bilangan atau nominal pada kualitas fisik panjang, luas, sudut, kapasitas volume, berat atau massa, dan juga suhu. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ada banyak materi satuan pengukuran yang harus dipahami. Hal tersebut menjadi sangat penting karena materi satuan pengukuran ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kita, termasuk pada submateri konversi satuan berat. Umumnya, mahasiswa itu harus mengetahui macam-macam satuan berat dari yang tertinggi yakni kilogram hingga terendah yaitu miligram. Jika secara urut dapat ditulis dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram, dan memiliki aturan setiap turun satu satuan misal dari kilogram ke
hektogram, maka harus dikalikan 10. Dan jika naik satu satuan, misal dari dekagram ke gram, maka harus dibagi dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, NPM 2014-231009. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang konversi satuan. Sebelumnya, apa sih konversi satuan itu? Konversi satuan yaitu mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Perubahan sistem satuan ini bisa menggunakan faktor konversi satuan. Faktor konversi satuan ini bisa berupa timbal balik. Misalkan, jika suatu satuan A akan dirubah ke satuan B, maka satuan B ini juga dapat dirubah ke satuan A. Nah, sebelum kita belajar tentang konversi satuan, sebelumnya kita belajar tentang awalan. Awalan satuan digunakan untuk mempermudah penulisan hasil suatu satuan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Misalkan, jika jarak matahari ke planet X yaitu 240.500.000.000 meter, jika ditulis seperti ini akan terlalu panjang. Nah, jika kita tulis dengan awalan satuan itu menjadi 246,5 gigameter. Ini akan lebih mudah untuk kita mengerti dan tidak terlalu panjang. Nah, selanjutnya kita belajar tentang awalan terlebih dahulu dan kita belajar tentang simbolnya. Pertama itu eksa, kemudian peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili. Terus untuk simbolnya, eksa itu E, peta itu P, tera itu T, giga itu G, mega itu M, kilo itu K, hekto itu H, deka itu DA, desi itu D, senti itu C, dan mili itu M. Untuk nilainya, pertama, dari kilometer ke atas itu naik 3. Kilo itu 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12, peta 10 pangkat 15, dan eksa 10 pangkat 18. Untuk kilo ke bawah itu 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1. Nah, DA ke bawah itu jadi min. Jadi 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 1. Nah, selanjutnya itu ada mikro, nano, femto, dan alto. Simbol untuk mikro, nano itu N kecil, pico itu P, femto itu F, dan alto itu A. Nah, di sini simbol untuk huruf P itu ada 2. Kalau pada peta itu P-nya P besar. Kalau pada pico itu P-nya P kecil. Nah, untuk nilainya, mikro itu 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, pico 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15, dan alto 10 pangkat min 18. Lanjut, langsung saja kita ke contoh soal ya, untuk memperdalam tentang konversi satuan ini. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, 20 gigameter berapa meter? Nah, langkah untuk menyelesaikan soalnya, kita tulis dulu 20 dikali. Nah, untuk yang di atas ini yang diketahui, yaitu berarti gigameter. Berarti gigameter itu 10 pangkat 9. Nah,
Kemudian di bawah ini tuh yang ditanya 10 mm itu 10 pangkat min 3. Nah, untuk menyelesaikan pembagian berpangkat seperti ini, angkanya langsung saja kita naikkan. Jadi 20 dikali 10 pangkat 9 dikurang min 3. Seperti ini. Jadi hasilnya 20 dikali 10 pangkat 12. Jadi 20 gigameter itu sama dengan 20 kali 10 pangkat 12 mm. Lanjut contoh soal kedua. Nah, pada contoh soal kedua ini penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Nah, pertama kita tulis nilainya terlebih dahulu. 50 dikali yang atas itu yang diketahui. Kilogram itu 10 pangkat 3. Dibagi. Nah, yang ditanya itu miligram. Miligram itu 10 pangkat min 3. Nah, langsung ya kita tulis nilainya 50 dikali 10 pangkat 3 dikurang min 3. Jadi hasilnya 50 dikali 10 pangkat min 10 pangkat 6. Nah, hasilnya jadi 50 kg itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 mg. Baik, itu saja penyampaian materi tentang konversi satuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, NPM 2014-23-1034. Di video ini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari konveksi satuan. Maksud dan tujuan. Dalam pembuatan suatu aplikasi, sudah pasti penulis memiliki maksud dan tujuan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Maksud dan tujuan tersebut adalah merancang aplikasi yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun saja, dengan harapan agar dapat mempercepat dan mengerjakan perhitungan konversi satuan secara efektif dan efisien, dan berusaha untuk mengurangi kesalahan pengguna dalam perhitungan konversi satuan dan memudahkan pengukuran. Perkenalkan, nama saya Ketua Sudiryo Premana dengan NPM 2014-23-1022. Di sini saya akan mengerjakan tugas video prinsip dasar rekayasa proses dengan materi konversi satuan. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan contoh soal atau studi kasus. Di sini saya akan membuat contoh soal konversi satuan dengan mengkonversi besaran pokok. Misalkan saja saya mengkonversi 50 kg menjadi miligram. Menjadi 50 dikali 10 kilogram berarti pangkat 3 per 10 pangkat min 3 sama dengan 50 dikali 10 pangkat 3 min 3, hasilnya 50 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya 50 dikali 10 pangkat 6 mg. Dan yang contoh soal yang kedua, saya akan mengkonversi besaran turunan. Saya akan mengkonversi 92 km per jam menjadi berapa meter per sekon.
yaitu km per jam itu adalah besaran turunan dari kecepatan. Menjadi sama dengan 92 dikali km dengan meter besaran meter, berarti 1 km per 1 km dikali jam sama sekon besaran jam. Jadi 1 jam per 1 jam. Disoalkan dimintanya meter per sekon, jadi 92 dikali km per jam, berarti dikali atasnya meter, berarti diubah 1 km berapa meter? 1000 meter per 1 kilometer dikali sekonnya yang kita ubah yang di bawah, di atas sama 1 jam per 1 jam berapa sekon? 3600 sekon. Nah, ini kita bisa coret 1 km, kita coret, jadi sama dengan 92 dikali 1000 meter per 3600 sekon. Kita coret 0,22, 392 Kesimpulan, dibagi 36 menjadi 3. konvensi Jadi 3 satuan kali 10 merupakan sama cara dengan untuk mengubah 30 satuan yang meter ada ke per satuan sekon. S1 Jadi atau 92 sebaliknya. km per jam sama dengan Konvensi satuan 30 meter per diperlukan sekon. karena dapat memudahkan dalam pengukuran, serta untuk mengetahui konvensi satuan setiap negara. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai besaran dalam satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Pengubahan satuan pada dasarnya adalah mengubah nilai besar dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Ketahanan air mempengaruhi waktu aliran air, dan semakin tinggi tingkat kekentalan air, semakin lama waktu alir air tersebut.